Halo sahabat literasi, kali ini saya akan membahas mengenai langkah penting sebelum mengajukan perceraian. Apa saja dan bagaimana? Simak sampai selesai. Tentunya ada beberapa alasan yang membuat seorang pasangan memutuskan untuk bercerai. Mulai dari permasalahan ekonomi, keributan rumah tangga, dan masih banyak alasan lainnya. Perceraian memang tidak dilarang, tetapi memang sangat tidak dianjurkan. Lalu apa saja yang menjadi syarat perceraian baik dari pihak suami ataupun pihak istri? Jika Anda mengalami permasalahan dalam pernikahan, mungkin sekilas akan tampak mudah dikabulkan. Tetapi pada situasi ini, tetap harus memperhatikan persyaratan yang harus dipenuhi. Berikut ini adalah persyaratan yang dapat Anda pelajari sebelum mengajukan gugatan cerai. Yang pertama yaitu alasan perceraian. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, alasan-alasan perceraian yang dapat dipertimbangkan oleh pengadilan meliputi beberapa alasan. Yang pertama, jika salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pemadat penjudi, dan kegiatan lain yang sukar untuk disembuhkan sehingga bisa dijadikan syarat perceraian. Yang kedua, jika salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa memberi alasan atau izin yang sah atau karena faktor lain di luar kemampuan mereka. Yang ketiga, jika salah satu pihak menderita penyakit atau cacat badan yang menyulitkannya untuk menjalankan kewajiban sebagai suami ataupun istri. Yang keempat, jika terjadi perselisihan secara terus-menerus di antara pasangan tersebut atau pertengkaran lainnya yang membuat kerukunan rumah tangga tak bisa diselamatkan. Sementara bagi pasangan yang beragama Islam, ada syarat perceraian lain yang dapat dipakai untuk mengajukan gugatan cerai, sebagaimana yang ditentukan di dalam kompilasi hukum Islam atau KHI. Di antaranya, yang pertama, jika suami melakukan pelanggaran taklid talak. Kedua, salah satu pihak berganti agama atau murtad yang lantas menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga tersebut. Dalam hal ini, pelanggaran taklid talak terjadi saat suami tak memenuhi poin-poin yang diatur di dalam sigot taklid talak. Nah, untuk aturan tersebut dapat Anda pelajari atau Anda baca dalam bagian belakang buku nikah yang terdiri atas yang pertama, meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut. Kedua, tak memberikan nafkah wajib kepada istri selama 3 bulan berturut-turut. Ketiga, menyakiti dalam bentuk apapun termasuk fisik. Keempat, membiarkan atau tak memperdulikan istri selama 6 bulan lamanya. Satu hal penting yang harus Anda perhatikan baik-baik saat menulis syarat perceraian sesuai alasan adalah hindari penjelasan yang bertele-tele. Sebutkan satu alasan kuat yang mengantarkan Anda pada perceraian, sesuai yang telah diatur di dalam undang-undang tadi. Selanjutnya, kiat menjalani perceraian yang sehat dan lancar. Tentunya, sebagian besar pasangan yang terikat pernikahan tak pernah menginginkan perceraian. Maka dari itu, tak jarang mereka menjadi sangat emosional dan berdampak pada fisik maupun mental. Kendati demikian, tentunya Anda dan pasangan masih bisa menjalani perceraian yang sehat sekaligus lancar dengan langkah-langkah berikut ini. Pertama, memastikan terlebih dahulu bahwa keputusan sudah final. Hal ini tak jarang sejumlah pasangan mengambil keputusan bercerai karena terbawa emosi sesaat. Akibatnya, mereka menyesal saat pengadilan mengabulkan pengajuan dan merepotkan banyak pihak. Jadi, sebelum benar-benar final untuk mengajukan perceraian, Anda dan pasangan dapat menemui konsultan pernikahan untuk mendiskusikan masalah rumah tangga. Kalau memang tak bisa diselamatkan, Anda dapat melanjutkannya ke pengadilan. Yang kedua, jangan dijadikan sebagai ajang kompetisi. Terkadang saat menyiapkan syarat perceraian, beberapa orang melebih-lebihkan alasan yang dibuat menjadi alasan berpisah karena ingin memenangi pengajuan tersebut. Anda harus ingat kalau perceraian bukan kompetisi. Ingat, tak ada yang menang maupun kalah di sini. Selain itu, prosesnya dapat berjalan lebih panjang kalau salah satu pihak tergugat tak mau menerima alasan yang diajukan. Baik dari pihak penggugat maupun pihak tergugat sebenarnya akan sama-sama terkena dampak dari keputusan ini. Kemudian yang ketiga, hindari membicarakan hal buruk tentang pasangan. Mungkin sakit hati akan membuat seseorang menjadi pendendam atau sukar memaafkan sampai tidak sanggup menahan diri untuk membicarakan keburukan mereka.
Malah ada yang mencantumkan hal tersebut sebagai syarat perceraian meskipun sebenarnya tak terlalu diperlukan. Ada baiknya Anda mengerem kebiasaan ini selama proses perceraian berlangsung, terutama kalau Anda sudah mempunyai anak. Yang keempat, pikirkan dampak perceraian terhadap anak. Banyak sekali pasangan yang mempertahankan pernikahan karena alasan anak walaupun sesungguhnya terasa menyakitkan. Jika Anda dan pasangan memberanikan diri untuk berpisah, jangan lupa pikirkan dampaknya terhadap anak. Anda bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi dengan bahasa yang mudah dipahami. Ingat, jangan pernah meminta mereka untuk memilih salah satu pihak karena hal ini hanya akan membingungkan anak. Itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Mohon dikoreksi apabila ada kesalahan. Jika ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut diskusi di kolom komentar atau bisa menghubungi saya secara langsung lewat DM Instagram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.